undang teman-teman dari Statera Healing Studio. Mereka juga bawa hadiah banyak. Saya pakai baju merah-merah juga. Ya, kita akan hadirkan seluruh tim dari Statera Healing Studio di Jalan Cipaku. Ayo, silahkan semuanya naik. Ya, bagi Anda yang mau membutuhkan informasi, ada Ayu di meja di depan, Mas Jojo. Ya, ini adalah Ibu Amanda, psikolog kita. Kemudian ada Mas Kartiko Jonostyo yang juga hadir. Ini tokoh yoga juga. Dan saya Hari Beng itu. Ya, tuh hadiahnya udah siap. Oke. Saya mau foto dulu sebentar di sini, Mbak. Oke. Kita foto dulu. Thank you. Ya, hari ini kita mau bincang-bincang sedikit mengenai mengendalikan stres. Oke, apa itu stres? Kita sambut dulu, tepuk tangan buat kita semua. Kita mulai dari Ibu Amanda Octavia Syam berikut ini. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya? Oke, hari ini kami dari Statera Healing Studio akan membawakan satu tema, itu tentang emotional healing, ya, tentang pemulihan secara emosi, bagaimana kita bisa pulih ya dari jurang emosi, kayak gitu ya. Bapak Ibu, sebelum mulai saya mau tanya dulu nih, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah tangannya terluka atau salah satu anggota tubuhnya terluka? Nah ya, ibu-ibu paling sering ya, kalau lagi masak biasanya nggak sengaja karena buru-buru potong-potong sayur, terus tangannya luka kena pisau, gitu ya. Bapak-bapak juga mungkin suka ya, lagi beresin sesuatu atau lagi benerin sesuatu, alat peralatan di rumah, terus nggak sengaja karena terburu-buru tangannya luka, gitu ya. Nah, kalau salah satu bagian tubuh kita terluka, apapun ya, kena pisau, kena cutter, terbentur atau apapun, apa sih yang biasanya kita rasain? Ya Bu, sakit. Apalagi kalau tangan kita kegores kena pisau, apa sih yang dirasain biasanya? Perih. Iya, nggak enak banget rasanya ya. Terus kadang-kadang kita udah sakit banget nih, ya udah deh besok saya pergi ke dokter gitu ya, ini kayaknya udah nggak tahan lagi rasanya perihnya gitu ya. Terus bangun pagi saat udah mau pergi ke dokter, ternyata rasa sakitnya, perihnya udah nggak kerasa lagi. Jadi ke dokter nggak? Nggak. Ibu jujur ya, udah nggak sakit lagi, kayaknya nggak perlu ke dokter, ngapain ya, udah oke kok, kayaknya udah sembuh deh gitu ya. Terus siang-siang kita pergi jalan-jalan ke mall. Di mall kan rame tuh, banyak orangnya. Atau di pameran kayak begini banyak orang rame. Tiba-tiba lagi jalan kesenggol tangannya sama orang di bagian ada lukanya. Apa yang dirasain? Aduh, sakit lagi, kena ya. Terus kita, apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan saat kita kesenggol orang, terus yang luka tadi itu sakit lagi, marah, ya kan? Kita pelototin orangnya, terus kita bilang, kalau jalan matanya dipakai dong. Ya. Terus orang yang nggak sengaja bingung, ini kenapa sih ibu-ibu marah-marah gitu ya? Tahu juga enggak tangannya luka, kira-kira gitu ya. Terus nanti jalan lagi ke area yang lain, di situ kesenggol orang lagi, sakit lagi rasanya, gitu, kebayang ya? Sampai akhirnya gara-gara udah nggak tahan, tiap jalan sedikit kesenggol orang, nanti kebentur sama tembok sedikit sakit. Akhirnya kita bilang, udah deh pulang aja deh, males saya jalan-jalan di tempat rame, sakit terus kerasanya gitu ya. Udah saya mah sekarang nggak mau pergi kemana-mana, mau diem di rumah aja lah, di kamar, nggak mau ketemu siapa-siapa, karena paling aman. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, next slide. Ternyata Bapak Ibu, kalau tadi saya jelaskan tentang luka secara fisik, kita kalau punya luka secara emosi,
itu ternyata gejalanya sama. Ya, sekali lagi ya, kalau orang punya luka secara fisik yang tadi saya jelaskan, dan kalau kita punya luka secara emosi, itu ternyata rasanya tuh sama persis. Prosesnya juga sama persis. Ya. Bedanya, kalau luka emosi itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Betul ya? Kalau kita punya luka di badan, luka fisik itu kita kelihatan. Ya. Entah tergores, kelihatan berdarah, terus kita ngerasain sakit dan perih. Kalau luka emosi nggak kelihatan, ya. Tapi gejalanya rasanya sama gitu ya, kira-kira seperti tadi. Nah, kira-kira nih kalau luka emosi, gejalanya apa sih? Kalau luka fisik tadi perih, sakit gitu ya. Kalau luka emosi itu gejalanya seperti apa sih? Nah, coba lihat. Siapa yang di sini pernah mengalami ini? Ada? Wah, Bapak angkat tangannya tinggi banget. Yang mana Pak? Yang pernah dialami? Yang paling sering sih menghela nafas. Menghela nafas ya? Ya. Padahal nggak habis lari ya Pak ya, tapi kayaknya nafas tuh kok susah banget gitu ya. Nah, ada lagi di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami salah satu dari gejala ini? Saya yakin pasti ada, cuma nggak mau ngaku aja, ya kan? Gangguan tidur. Banyak orang yang punya gangguan tidur ya. Gangguan tidur itu bisa dua macam. Mulai dari kita susah tidur, atau sebaliknya kita terlalu banyak tidur. Saya tidur kayaknya udah 8 jam full, kok bangun pagi masih lemas terus, masih ngantuk terus, gak bersemangat sepanjang hari, kira-kira gitu ya. Perubahan selera makan, ini juga bisa dua macam. Bisa jadi nggak berselera makan, atau sebaliknya jadi kepengen makan terus, baru makan kenyang, melihat makanan kok lapar, pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya. Terus banyak juga terutama mungkin adik-adik yang sekolah atau yang kuliah, keluhannya adalah susah konsentrasi katanya ya. Atau menarik diri dari sosial. Tadi ya, udah mulai jarang datang ke pertemuan-pertemuan arisan. Kalau ada pengajian juga udah nggak kepengen datang. Terus ada kumpulan acara keluarga juga kok kayaknya males ya. Terus kita mulai cari-cari alasan, apa ya nih mau ada acara gitu ya kira-kira ya. Mimpi buruk mungkin, menghela nafas tadi ya Bapak. Sulit diam. Nah biasanya nih pada anak-anak, tapi kita juga orang dewasa banyak yang susah diam, terutama ibu-ibu, ya nggak sih? Gak bisa diam seharian, kayaknya ada aja yang dikerjain. Biasanya kalau anak-anak susah diam itu seringkali dianggap sebagai punya gangguan hiperaktif gitu ya. Katanya ini anaknya hiperaktif, nggak bisa diam gitu ya. Atau suka tiba-tiba menangis tanpa sebab. Nggak lagi ada kejadian apa-apa, tiba-tiba sedih terus nangis sendiri aja gitu. Kira-kira seperti ini, jadi ada ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di antara Bapak Ibu ada yang pernah mengalami ini, hati-hati. Jangan-jangan kita memang masih punya luka emosi yang belum selesai. Next slide. Nah, ini dia. Sama ya tadi ya, kalau kita punya luka di badan, luka di fisik, rasanya sakit, perih, biasanya apa yang kita lakukan? Cobain kompres dulu pakai air es, cobain digosok pakai salep dulu, cobain diobatin dulu pakai betadine. Kalau masih nggak sembuh juga, baru kita pergi ke dokter gitu kira-kira ya. Nah, ini cara-cara yang paling umum biasanya orang lakukan ketika seseorang punya luka emosi gitu ya. Ada yang suka jadinya perginya belanja, ada diskon. Wah, kayaknya kalau saya pergi belanja barang-barang tuh happy, ya nggak sih? Karena kita pulang bawa barang-barang. Kalau sekarang banyak banget digital platform online, jadi banyak orang yang akhirnya larinya belanjanya online berlebihan. Atau makan berlebihan. Makan dan makan terus gitu ya. Bikin happy katanya kalau saya makan makanan yang enak atau yang saya suka. Ada orang yang jadinya bekerja berlebihan, atau istilah kerennya mungkin kalau pernah dengar workaholic gitu ya. Kerja terus sampai lembur-lembur, sampai begadang, sampai lupa makan, semua diabaikan gitu ya, yang penting kerja, kira-kira gitu ya. Atau biasanya kalau yang arahnya jadi lebih negatif itu ini,
orang lari ke obat-obatan, alkohol, atau merokok misalnya gitu ya, atau ada yang hangout, dugem dan seterusnya. Nah, orang berpikir bahwa melakukan ini semua tuh katanya bisa bikin healing. Ada satu lagi mungkin yang sekarang lagi tren, traveling ya. Makanya banyak banget tour and travel selalu tulis traveling is healing katanya. Oh, saya kalau lagi udah stres banget saya jalan-jalan, traveling itu healing katanya, bikin saya jadi happy. Terus sudah jalan-jalan 1 minggu, pas pulang balik apa yang terjadi? Balik lagi seperti itu lagi ya. Aduh, udah jalan-jalan 1 minggu mau kerja masih tetap malas juga nih, kira-kira gitu ya. Jadi ternyata kenapa semua cara-cara yang orang lakukan untuk katanya healing itu menjadi tidak efektif ya. Bapak Ibu lihat ya, saya punya 2 gambar otak di tengah ya. Menjadi tidak efektif karena ternyata semua cara-cara yang orang lakukan ini hanya sekedar untuk mendapatkan istilahnya pleasure, kesenangan aja. Kan seneng ya kalau belanja, saya dapat barang yang saya suka, apalagi kalau barangnya barang yang murah, katanya harganya jauh lebih murah, lagi sale tuh kayaknya seneng, barang branded tapi murah. Kita makan makanan yang kita suka juga bikin kita happy, kira-kira gitu ya. Atau ini tadi kerja, wah kerja gila-gilaan. Banyak pasien saya yang sering bilang gini, saya mah kayaknya sengaja saya menyibukkan diri, soalnya kalau nggak kerja malah jadi kepikiran macem-macem. Kalau kerja tuh jadi nggak kepikiran, jadi lebih produktif gitu ya. Kelihatannya sepertinya oke ini gitu ya. Atau tadi mungkin kalau arahnya yang lebih negatif, orang mulai kecanduan alkohol, obat-obatan, rokok dan seterusnya. Ini jadi sementara karena orang hanya sekedar mendapatkan kesenangan, dapat pleasure-nya aja. Begitu kesenangannya hilang, balik lagi. Wah, waktu pertama kali beli barang yang kita suka, kita happy, tapi nanti mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu pada saat udah bosen ya, barangnya udah biasa-biasa aja, ya udah senangnya hilang ya balik lagi kondisinya, kira-kira seperti itu ya. Kita tidak mendapatkan happiness ya. Apa bedanya pleasure sama happiness? Kalau happiness itu kita mendapatkan pleasure tapi juga ada meaningnya, ada sesuatu yang bermakna yang kita dapatkan ya. Saya akan jelaskan lebih detail, next slide. Bapak Ibu, kita belajar biologi sedikit ya, jadi lebih paham apa sih yang terjadi sebetulnya sama saya gitu ya. Orang suka bertanya-tanya. Ini adalah gambar penampang otak ya Bapak Ibu ya. Nah, otak kita dari sejak kita masih ada di dalam kandungan sampai hari ini, otak kita itu ternyata tidak tiba-tiba terbentuk seperti sekarang ya. Otak kita itu sebetulnya berevolusi, jadi dia tuh berkembangnya tuh bertahap sebetulnya ya. Jadi pada saat kita masih ada di dalam kandungan sampai usia kita kurang lebih 2 tahun, dan ini adalah masa bayi ya. Pembentukan otak yang paling awal sekali terbentuk itu adalah batang otak kita ya. Batang otak itu letaknya di kepala kita bagian belakang. Jadi kira-kira di sini ya areanya. Nah, batang otak ini yang kemudian orang seringkali istilahkan sebagai otak reptil. Ya. Kenapa disebut otak reptil? Karena fungsinya itu hampir sama dengan otaknya hewan. Untuk survive, untuk bertahan hidup. Ya. Dia bekerja betul-betul hanya berdasarkan insting atau naluri, sehingga nanti munculnya itu berupa refleks. Ya, ini otak reptil adanya di masa bayi, dari sejak kita di kandungan sampai kita usia kurang lebih 2 tahun. Lanjut ya, dari usia 2 tahun sampai kita usia kurang lebih 9 tahun, ini adalah masa anak-anak ya Bapak Ibu. Muncul perkembangan otak yang berikutnya yang kita sebut sebagai otak emosi. Ya. Kalau dilihat di penampangnya, jadi layer yang berikutnya adalah otak emosi. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu sudah mulai mengenal yang namanya emosi. Sedih, marah, takut, ya. Bapak Ibu kalau lihat ada bayi, ya, ada bayi, terus bayinya lagi ketawa-ketawa, terus kita bilang, aduh, ini anak bayinya lagi happy nih, dia ketawa-ketawa gitu ya. Sebetulnya bayi belum bisa merasakan itu.
Ya, hanya karena mungkin saat itu ada papa mamanya di dekat dia, instingnya mengatakan saya aman, sehingga refleksnya itu berupa senyuman atau tertawa. Ini bayi. Tapi Bapak Ibu bedakan, kalau ada anak usia katakanlah 5 tahun, yang minta dibeliin permen, terus sama mamanya nggak dikasih, maka anak ini akan menangis. Ya. Dan nangisnya betul-betul karena sedih. Karena anak-anak sudah mengenal yang namanya emosi. Bisa bedain ya. Lanjut lagi, dari usia 9 tahun, berkembang lagi terus secara bertahap sampai kita dewasa, muncul perkembangan otak paling akhir yang kita sebut sebagai otak logika. Ya. Otak logika tuh yaitu, kalau kita lagi berpikir, ini Bapak Ibu sekarang semuanya sedang menggunakan otak logika. Ya, kita berpikir, kita mendapatkan informasi, kita menganalisa sesuatu, termasuk problem solving. Ketika kita punya masalah, terus kita memikirkan solusinya seperti apa, itu semua adalah fungsi otak logika. Ya, sampai di sini paham dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau kembali ke luka emosi yang tadi pertama kali saya jelaskan. Ya, Bapak Ibu, yang namanya trauma, ini kita bicara tentang trauma secara emosional ya. Yang namanya trauma itu sebetulnya sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang terjadinya di belakang sana, betul ya? Tetapi kemudian di hari ini, di saat ini, kita seakan-akan merasakan kembali sensasi yang sama dengan apa yang kita pernah rasakan ketika peristiwa traumatik itu terjadi. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena panca indera kita, mata kita, telinga kita, penciuman kita, bahkan perabaan kita sekalipun, itu menangkap ada sesuatu di lingkungan kita, dan itu kemudian men-trigger kita, memicu kita, sehingga sensasi trauma dari masa lalu tuh seakan-akan seperti hadir kembali. Ya, kita samakan persepsi dulu nih Bapak Ibu. Yang namanya trauma, itu bukan kejadiannya. Trauma itu bukan peristiwanya. Trauma adalah bagaimana pemaknaan kita terhadap satu kejadian atau satu peristiwa tertentu. Ya. Orang secara umum nih Bapak Ibu kalau dengar kata trauma, apa yang kepikir sama Bapak Ibu? Peristiwa lalu, terus orang seringkali mengasosiasikan, oh trauma tuh adalah, oh saya dulu dipukulin waktu kecil, oh saya mengalami kekerasan fisik, oh trauma tuh saya pernah mengalami pelecehan dan seterusnya. Bayang ya, yang kepikirnya kan seperti itu. Sehingga ketika kita mungkin ya, tidak pernah mengalami hal-hal semacam itu, orang dengan mudahnya mengatakan saya mah gak punya trauma apa-apa, hidup saya mah baik-baik aja, oke-oke aja, normal-normal aja. Ya. Padahal, garis bawahi ya Bapak Ibu ya, semua orang tanpa terkecuali, termasuk saya, pasti punya trauma dalam hidup kita. Ya. Dan penyebab trauma kita itu mungkin hanya kejadian sehari-hari yang kita pikir juga biasa-biasa saja gitu ya, tapi ternyata tanpa kita sadari itu jadi traumatik buat kita. Nah, masalahnya apapun yang terjadi dalam hidup kita kan jalan terus nih, betul ya? Tetapi nanti di dalam perjalanan kehidupan kita, maka apapun bisa jadi trigger buat kita, bisa jadi pemicu buat kita. Pemicunya macam-macam Bapak Ibu, bisa kejadian atau peristiwa tertentu, bisa orang, cara orang bicara, tatapan mata seseorang, suara tertentu, warna tertentu, apapun. Banyak? Nah, tadi ya saya cerita ya, ketika panca indera kita, apapun ya, mata kita melihat sesuatu misalnya, telinga kita dengar suara tertentu, atau penciuman kita mencium aroma tertentu gitu ya, dan itu kemudian men-trigger kita, maka sesaat kita mengalami yang namanya trauma shock Bapak Ibu ya, seperti orang kaget. Kebayang? Bapak Ibu kalau kita kaget lihat sesuatu, biasanya reaksi kita gimana?
gitu ya, kalau kita kaget ya. Nah, saat terjadi trauma shock itulah, maka otak logika kita itu langsung off, tidak berfungsi. Dan yang kemudian mengambil alih saat itu adalah otak reptil yang tadi saya katakan fungsinya untuk bertahan hidup, untuk survive. Reaksi survive kita dengan hewan itu sama. Yang pertama, kita akan fight, berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Yang kedua, kita akan fight, lari, kabur sejauh-jauhnya untuk menyelamatkan diri. Dan yang ketiga, kita freeze, kayak orang membeku, kebayang Bapak Ibu ya? Jadi saya nggak melawan, saya juga nggak bisa lari mungkin, tapi saya nge-freeze aja. Biasanya keluhannya kalau orang nge-freeze tuh, Bu kenapa ya kok akhir-akhir ini saya kayak nggak bisa fokus, saya ngeblank, sering lupa, nggak konsentrasi, terus kalau mau ngerjain sesuatu tuh nggak tahu mau ngerjain apa, bingung. Itu salah satu gejala orang yang mungkin lagi kondisi nge-freeze. Kebayang dulu sampai sini Bapak Ibu ya? Nah, tadi kan di awal saya tanya ya, siapa yang pernah punya luka di badan? Ada ya, banyak ya. Terus kalau kita luka di badan, kesenggol sama orang di jalan, padahal orangnya juga nggak tahu kita punya luka. Sakit kan? Apa yang kita lakukan? Tadi Ibu bilang marah. Kita bisa bentak orang yang bahkan nggak tahu kita punya luka, hanya karena kita ngerasain sakit. Itu yang tadi saya maksudkan. Padahal ya Bapak Ibu, kalau kita mau pikir secara logika, kita tahu sebetulnya ini orang tuh nggak sengaja nyenggol saya. Betul ya? Terus kita juga tahu namanya di tempat kerumunan, wajar aja kita kesenggol kiri kanan sebetulnya ya, secara logika. Kemudian kita juga paham sebetulnya ya mereka nggak tahu kita punya luka kok, dan itu nggak sengaja. Tapi tetap saat itu terjadi kita bisa bentak orang yang nggak paham, secara refleks tadi saya katakan ya, reaksi refleks fight-nya muncul. Ya udah saya serang aja dulu, marah aja dulu, bentak aja dulu, maki-maki aja dulu. Bayangin ya? Nanti kalau kemudian kita udah pulang ke rumah, kondisi kita udah tenang lagi, baru kita mikir, aduh tadi kenapa saya bentak-bentak orang ya? Kan dia nggak sengaja. Terus kita mulai menyesal, tapi udah terlambat. Besok kalau pergi ke mall yang berbeda, disenggol orang ya kita bentak lagi orang lain, paham? Itu yang terjadi ketika kita masih punya luka emosi yang belum selesai. Ya, sehingga logika pada saat kita ke-trigger oleh sesuatu di lingkungan kita, ingat otak logika kita tidak berfungsi, dia betul-betul shutdown. Jadi yang saat itu bekerja mengambil alih adalah otak reptil yang semuanya munculnya itu perilakunya refleks. Paham ya? Atau pernah nggak ada yang suka ngalamin gini? Aduh, saya mau ke situ tapi tuh ada orang itu lagi duduk di situ. Udahlah saya jalannya muter aja. Terus kalau orang tanya, emang kenapa sih kalau lewat jalan itu? Ya nggak apa-apa sih, tapi males aja nggak mau ke situ gitu. Tuh ada atasan saya lagi duduk di situ. Emang takut dimarahin? Enggak kenapa-kenapa. Mungkin kalau saya lewat juga tapi nggak mau aja. Ya, mungkin ada yang pernah punya pengalaman seperti itu. Kenapa? Saat itu entah sosok orangnya, entah tampilan fisiknya atau apapun, itu jadi trigger buat kita. Paham ya? Ketika kita ke-trigger, tadi saya katakan otak logika tidak berfungsi, kemudian otak reptil kita menerjemahkan sosok itu sebagai ancaman, sebagai bahaya, dan kita mulai bereaksi secara refleks untuk bertahan hidup. Ya, reaksinya antara tiga tadi yang saya jelaskan. Antara kita fight, kita serang, kita marah, kita bentak misalnya, atau kita pukul, atau kita flight away, lari, kabur, nggak mau deket-deket, menghindar, kalau perlu jalannya muter, kira-kira kita, atau kita nge-freeze, diem aja. Terus kalau orang bilang, ngapain ngelamun, nggak apa-apa sih, gitu. Tapi jalan enggak, kabur enggak, gitu kira-kira. Paham ya? Oke, saya lanjut dulu ya, sebentar, satu lagi. Jadi ternyata, sebelumnya balik dulu satu, oke. Jadi ternyata Bapak Ibu, hanya ada sedikit kabel, saya istilahkan kabel gitu ya, yang mana sebetulnya adalah sel-sel syaraf yang menghubungkan antara otak berpikir, tadi saya katakan otak logika kita, dengan otak emosi.
makanya kenapa orang kalau lagi dalam kondisi sedih misalnya yang paling gampang, terus kemudian teman-teman, kerabat atau saudara menasehati kita, udah kamu tuh jangan sedih, udah jangan stres, udah belajar bersyukur aja, nanti juga akan lewat kok, itu mah cuma hal biasa. Mempan nggak Bapak Ibu diomongin? Enggak kan? Yang ada kita kesel nggak sih? Saya nggak usah dikasih tahu juga, saya udah tahu harus gimana. Masalahnya saat saya lagi sedih ya nangis aja, nggak ada urusan lagi dengan berpikir positif, dengan bersyukur dan sebagainya. Karena otak logika kita tidak bisa mengcover emosi kita, ya. Dan otak emosi, ya, otak emosi itu sekali lagi langsung terhubung dengan badan kita. Jadi antara otak dengan emosi, dengan badan itu nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita bicara tentang marah, kita tidak hanya bicara tentang emosi atau rasa marah, tapi kita bicara juga tentang badan yang marah. Kalau kita bicara tentang takut, kita nggak hanya bicara tentang rasa takut, tapi kita juga bicara tentang badan yang takut. Ya, nanti dua rekan saya yang hebat ini, Mas Jojo dan Pak Beng ini akan jelasin dengan detail. Kita akan praktek bareng supaya Bapak Ibu lebih bisa membayangkan gitu ya. Boleh next slide? Oke, ini slide terakhir saya. Karena tadi saya katakan otak emosi itu terhubung langsung dengan badan, sehingga otomatis apapun yang kita rasakan, maka itu juga yang badan kita rasakan. Ya, sehingga saat ini banyak sekali keluhan-keluhan yang munculnya di badan, di fisik, itu ternyata penyebabnya bukan karena penyebab ada sesuatu yang bermasalah di badan kita, tetapi lebih karena faktor emosional penyebabnya. Ya. Bapak Ibu lihat gambar ini tuh sebetulnya gambar otak yang tadi ya, gambar otak yang tadi yang lengkap tadi. Jadi ini adalah area batang otak. Kemudian yang tengah itu yang warnanya abu-abu, itu adalah area otak emosi. Dan yang paling luar, yang putih yang itu tuh adalah area otak logika. Ya. Nah, Bapak Ibu, di badan kita ada satu saraf yang paling panjang. Ya, itu namanya saraf vagus. Ya. Saraf vagus ini adalah saraf terpanjang di dalam tubuh kita. Dia mulai dari area belakang kepala kita ini terus sampai kira-kira posisinya di sini di area pinggang. Ya, saraf vagus ini adalah saraf yang terpanjang. Nah, saraf vagus ini terhubung dengan 3 organ besar tubuh kita: jantung, paru-paru, dan lambung. Nah, tadi kan saya jelaskan ya, otak emosi terhubung langsung dengan tubuh melalui saraf vagus ini. Ya, itu sebabnya kenapa kalau kita lagi marah, yang paling gampang aja ya, kalau kita lagi marah, biasanya apa yang terjadi? Kita nafas kita bisa sampai sesak nafas gitu ya, atau kita takut deh yang gampang, kalau kita ketakutan gitu ya, jantung kita mulai berdebar lebih kencang, ya kan? Duk 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 gitu ya, jantungnya berdebar. Terus kemudian kadang-kadang kepala bisa pusing, nafas kita kan mulai sesek, mau ngambil nafas susah gitu ya, badan semuanya lemas. Kadang-kadang mungkin kalau udah saking ketakutannya, perut kita juga rasanya suka sakit. Pernah ada yang ngalamin kalau udah ketakutan banget, saking tegangnya, aduh perut kok rasanya kayak gak enak banget gitu ya. Kenapa bisa seperti itu ya tadi? Karena otak emosi kita ngerasain ada emosi takut, kemudian dihubungkan dengan saraf vagus ketiga organ besar tubuh kita. Jantung denyut jantung meningkat, karena tekanan darah meningkat, otomatis jantung kerjanya ekstra gitu ya. Kemudian otot-otot tubuh kita menegang, pembuluh darah mengecil, sehingga suplai oksigen ke otak kita pasti berkurang. Kalau suplai oksigen berkurang, otomatis kerja paru-paru juga jadi harus ekstra. Makanya kita jadi sesak nafas gitu, kayak udara tuh kayak kurang gitu rasanya. Dan itu juga otomatis akan memicu produksi asam lambung jadi berlebihan, sehingga kenapa kita merasakan sensasi yang gak nyaman di area perut atau lambung kita. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya.
Jadi otak, tubuh, emosi itu saling terkoneksi satu sama lain. Nanti mungkin di akhir kami akan berikan kesempatan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Tapi ini kita lanjutkan dulu. Nanti rekan saya ini yang luar biasa banget, Pak Hariben, akan ajak kita sama-sama praktek bahwa ternyata untuk memulihkan emosi itu nggak usah jauh-jauh harus traveling ngeluarin uang banyak, nggak usah pakai belanja-belanja yang ngabisin uang, nggak usah pakai makan-makan sana sini yang ternyata efeknya malah menimbulkan banyak masalah baru gitu ya. Cukup dengan modalitas badan kita sendiri. Ya, oke. Silahkan, Bek. Terima kasih Bu Amanda. Dan Ibu, Bapak, Saudara-saudari, ada seorang dokter yang saya kenal. Kenapa orang meninggal? Karena lupa nafas katanya. Oke, kita mau belajar nafas, kenali tubuh dulu dengan nafas. Yuk, sekarang singkirkan dulu sedikit barang-barang yang mungkin agak mengganggu, boleh ditaruh di depan, di bawah, ya, jangan di belakang nanti hilang, banyak maling nantinya, ya. Satu tangan di dada, satu tangan di perut. Kita langsung praktek untuk mereka yang sering atau pernah atau sedang stres atau sedang depresi. Ya, kita langsung praktek kenali nafasnya. Satu tangan di dada, satu tangan di perut. Kalau bisa jangan nyandar, ya, agak sedikit maju duduknya, ya. Kemudian boleh memejamkan mata atau buka mata, silakan, ya. Setelah itu coba kenali nafasnya. Saya ingin nafas dada. Kapan dada itu mengembang atau mengempis? Pada saat ambil nafas. Coba ambil nafas panjang, buang nafas panjang, ya, mungkin bisa sampai 5 kali. Kenali dulu, itu adalah nafas dada. Oke, nafas dada. Oke. Sudah bisa? Sudah bisa? Ada yang belum kenal nafas dadanya? Ada? Kalau ada, angkat tangan. Tidak ada yang belum kenal? Sudah ya? Oke, sekarang nafas perut. Nafas perut, ya. Sekarang tekan dadanya sedikit. Sekarang perutnya boleh mengembang atau mengempis, ya. Kapan, pada saat kapan ambil nafas mengembang atau mengempis? Sekarang nafas perut, dadanya ditekan sedikit supaya diam, tidak bergerak. Kemudian kita coba nafas perut. Next slide. Oke. Ambil nafas, buang nafas. Pada saat kita stres, pada saat kita depresi, gunakan nafas perut. Karena perut ini akan memberi stimulus kepada badan kita supaya lebih rileks. Tetap dipegang ya. Sekarang pakai nafas perut. Oke. Kemudian pada saat kita stres, bahu atau pundak kita turunkan ke bumi, rileks, sehingga tidak ada tekanan di area pundak. Kemudian pada saat kita stres, apapun, lagi stres cicilan, lagi stres selingkuhan, lagi stres utang, rileks. Pada saat kita nafas, itu akan memberikan stimulus kita agar badan kita lebih present, badan kita lebih sekarang, bukan masa lalu dan juga bukan masa depan, tetapi present sekarang. Oke, ini adalah nafas. Jadi pada saat kita stres, cobalah kita memakai nafas perut. Oke, next slide. Oke, kalau sudah, sekarang ini adalah teorinya.
kita nggak usah ngomong teorinya biar gampang, kita langsung praktek. Next slide. Ibu bapak pernah, next slide, pernah melihat gambar ini? Ini adalah seorang tokoh Arjuna. Dia membawa apa? Panah. Ya, panah. Ya, kita mau bermain panah. Karena dengan memanah kita akan belajar mengenai meridian paru-paru. Meridian itu adalah bukan hanya organ, tapi perjalanan dari seperti nadi ke arah paru, ya, dimulai dari jempol, ya. Jadi nggak usah ingat-ingat deh, ya. Kita langsung memanah, ya. Sekarang ibu bapak boleh sambil geser-geser, mungkin nggak usah ibu, nggak usah bu, ya. Jadi selang-seling, ada yang berdiri, ada yang duduk, boleh dilakukan sambil duduk atau sambil berdiri, ya. Sekarang yuk ibu bisa berdiri, ya ibu mau duduk boleh, oke. Kak Sinta selamat datang, oke, ya. Jaga jarak, ibu boleh langsung mau duduk boleh, mau berdiri boleh, oke. Kita langsung mirroring ya, mirroring ya. Jadi sama seperti ini ya. Sekarang ambil nafas, tangannya dua-duanya, dua-duanya ke arah kanan, kemudian tangan kirinya seperti menarik busur dan dadanya kembangkan ke arah LED. Kemudian setelah itu buang nafas. Oke, gerakan dulu ya. Kemudian ke arah kiri, ambil nafas pakai dua tangan. Kemudian ke arah kiri, tangan kanan ambil busurnya. Oke, buang nafas. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Yuk, ambil nafas, arahkan ke arah kanan, tangannya, telapak tangan mengarah ke depan, jari tangannya kencengin, jari tangannya kencengin, oke. Tangan kiri tarik busurnya, dadanya tunjukin ke arah depan, lehernya panjangin, kemudian buang nafas, relax, oke. Yuk, ambil nafas ke arah kiri, tangannya kenceng, jari kencengin, kemudian tarik busurnya, oke, tahan nafas, kemudian buang nafas. Oke, gampang ya? Oke, kita lakukan 5 kiri 5 kanan. Oke, yuk sambil saya akan pandu nafasnya ya. Yuk, relax ya, sambil duduk, yang duduk jangan nyender, yang berdiri jangan dikunci ya, seperti per. Kita mulai. Yuk, kita ke arah kanan. Yuk, ambil nafas ke arah kanan. Kencengin jarinya, tarik busurnya, tahan nafas, nafas perut, buang nafas. Boleh pakai nafas hidung. Ambil nafas ke arah kiri, tarik busurnya, kencengin jarinya, tahan, buang nafas. Oke, bagus. Ambil nafas ke arah kanan, kencengin jarinya, tarik busurnya, dadanya kencengin, kuncinya perut, kunci perut, buang nafas. Oke, yuk kedua, ambil nafas ke arah kiri, tarik busurnya, jarinya kencengin, seperti memanah, buang nafas. Bagus. Ketiga, inhale ke arah kanan, tarik busurnya, tahan nafas, perut masuk, buang nafas, exhale. Oke, yuk ambil nafas ke arah kiri, tarik busurnya, kencengin tangannya, jari tangan, buang nafas. Bagus. 2 kali lagi. Inhale ke arah kanan, kencengin, tarik busurnya, tahan nafas selama mungkin, hati-hati kentut, buang nafas. Yuk ambil nafas ke arah kiri,
tarik busurnya. Dadanya tunjukin ke depan, perut masuk. Oke, tahan nafas. Buang nafas. Satu terakhir. Ambil nafas. Ke arah kanan, kencengin jari tangan. Tarik busurnya. Buang nafas. Satu terakhir ke arah kiri. Ambil nafas. Ke arah kiri, kencengin jarinya. Tarik busurnya. Tahan nafas. Buang nafas. Oke, boleh tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Duduk dulu. Ibu bapak, ini pernah saya ajarkan pada waktu kemarin zaman COVID. Kita bingung gimana caranya olahraga ya. Itu untuk nafas paru-paru. Jadi ada paru-paru yang bolong karena COVID, diajarkan paru-parunya tetap bolong. Tapi nafasnya jauh lebih luas dan juga lebih dalam. Jadi nggak stres. Mudah-mudahan keringetan nih, ya. Oke, ya. Di Statera kita banyak pendekatan, ya. Banyak pendekatan yang kita akan berikan, ya. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kadang-kadang ya kita merasa malu, ya, kita lagi stres, kita lagi takut atau apa, ada caranya. Ini adalah salah satu teknik. Next slide. Bila ya kita memakai jari tangan kita. Jadi jari tangan ini semua ada fungsinya, ada manfaatnya. Jadi ibu bapak boleh praktek ya. Nah, sebetulnya kalau dari ilmu akupuntur ya, dari meridian tadi paru itu sebetulnya di ujung kuku jempol. Gak usah ribet. Kita yang gampang-gampang aja. Oke, next slide. Kita gampang-gampang aja. Apabila ya ibu merasa worry atau khawatir, ya ibu bapak boleh meremas jempolnya, kiri atau kanan. Ya, diremas-remas, bukan, jempolnya diremas. Jempolnya diremas. Ya. Misalnya, aduh anakku kok belum pulang ya. Ya. Kalau misalnya aduh anakku kok belum pulang ya. Kan merasa jadi senyu atau kayak orang gila kali ya. Cukup diremas aja jempolnya. Ya. Kalau ada kekhawatiran, jempolnya yang diremas. Ya, ingat, kalau ibu bapak suka nggak ditunjuk? Nggak suka kan? Ini tentang fear atau ketakutan. Ya, jadi diremas telunjuknya. Diremas-remas telunjuknya. Ya, ini akan membantu semua meridian yang ada di badan kita. Berikutnya, maaf ya, ini maaf banget. Ini kalau orang Amerika kalau lagi marah gimana? Hai, gitu ya. Gimana? Oke, marah, jari tengahnya. Kalau kita marah, meredakannya dari boro-boro ingat nafas gitu ya. Gitu kan? Cukup meremas jari tengahnya. Oke, diremas-remas aja, diremas-remas semuanya. Oke, kemudian kalau merasa ibu bapak merasa sedih, ditinggal cinta, ditinggal kekasih, diselingkuhin gitu ya, daripada nangis malu di depan orang, cukup jari manisnya juga diremas-remas. Ya, bu, bener bu, sambil awas ya kalau ketemu ya itu ya, gitu ya. Ya, ini akan sangat membantu. Dan yang terakhir, kelingking. Bila kita nggak percaya diri, aduh mau ketemu orang itu malu ya, aduh gitu ya, remas-remaslah kelingking Anda, kiri atau kanan, nggak mungkin dua-duanya ya, kiri atau kanan gitu ya, sambil iseng-iseng aja gitu. Kenapa? Enggak, pegel gitu. Ya, ibu bapak, semua di badan kita bisa kita pergunakan. Sekali lagi ya, kalau kita merasa khawatir, meremas jempol kita. Kalau kita merasa agak sedikit takut karena dituduh, karena merasa diberikan judgement buat kita tunjuk kelingking kita cukup diremas-remas. Kemudian kalau kita marah ya,
kita bisa remas-remas jari tengah. Kemudian pada saat kita merasa kehilangan, sedih, diselingkuhin dan sebagainya, jari manis kita. Kemudian satu lagi kelingking pada saat kita merasa kurang percaya diri. Jadi ngapain repot? Udah kita nikmati hidup. Ada satu quotes yang mau saya bagi ya minggu ini ya. Buat saya bukan hidup sekali kemudian mati, tetapi buat saya hidup itu berkali-kali, matinya cuma sekali. Jadi buat apa kita repot untuk memikirkan kematian? Yuk kita hidup lebih baik dan bahagia. Oke, boleh tepuk tangan. Kita kembali dengan Mas Jojo. Cek. Oke. Terima kasih, Kobeng. Silakan Mas Jo. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Kali ini saya ingin berbagi mengenai peregangan untuk lebih memperlancar sirkulasi darah dari dan ke sebanyak mungkin detail tubuh kita. Bapak Ibu tentu setelah aktivitas perjalanan dan tadi berdiri dan duduk agar terbantu sirkulasi darah area terjauh dari sistem tubuh kita, telapak kaki hingga nanti ke area pundak agar tidak terlalu tegang, dan tentunya area pinggang. Nah, dalam latihan peregangan sederhana ini dapat kita lakukan nanti dalam posisi berdiri dan duduk dengan pernapasan tarik dan buang, berusaha sebanyak mungkin melalui rongga hidung kita. Baik. Untuk itu silakan Bapak Ibu semua untuk berdiri terlebih dahulu. Baik, oke. Agar sama posisinya, saya ambil posisi berdiri memunggungi Bapak Ibu semua. Musik boleh. Silakan tutup kelopak kedua mata kita. Kendurkan seluruh otot di wajah. Lemaskan kedua lengan, pundak, otot perut dilemaskan. Tarik napas dalam melalui rongga hidung. Buang napas juga melalui rongga hidung. Bebunyian suara apapun di sekitar kita riuh. Orang-orang berdiskusi, biarkan saja terjadi. Rasakan pundak kembali, kelopak kedua bola mata, otot wajah rileks, dilemaskan lengan kita. Tarik napas dalam, buang. Perhatikan obrolan mental kita. Diskusi apapun yang terjadi di pikiran kita juga biarkan terjadi. Lemaskan pundak wajah, buka kelopak kedua mata kita, angkat kedua lengan perlahan-perlahan. Silakan tarik napas dalam melalui rongga hidung. Lengan kiri turunkan, jinjit telapak kaki kiri, buang napas. Bebas bernapas, tahan posisi ini. Biarkan otot-otot pinggul pinggang kanan terulur. Angkat lengan kiri perlahan, tarik napas. Jinjit telapak kaki kanan kita, turun lengan kanan, buang napas. Bebas bernapas. Kendurkan otot wajah. Biarkan grup otot di bahu kiri, pinggang pinggul kiri terulur. Angkat silakan kedua lengan kembali, tarik napas dalam. Tekuk kedua lutut kaki, sedikit dorong lengan ke arah depan, buang napas. Lemaskan pundak. Telapak tangan kiri ke arah belakang, pelan-pelan tarik napas. Ke depan, buang napas kembali.
Ganti arah perlahan, tarik napas melalui rongga hidung. Lengan kanan ke arah depan kembali, buang napas. Kaki lutut luruskan, tegak punggung kita. Satu set lagi. Angkat kedua lengan, silakan tarik napas dalam melalui rongga hidung. Lengan kiri turun, buang napas perlahan, penuh perhatian. Lemaskan kedua lengan kita, bebas bernapas. Lengan kiri kita angkat kembali, tarik dalam. Dorong pinggul ke arah lengan kanan turun, buang napas. Lemaskan kedua lengan, bebas bernapas. Angkat lengan kanan kita, tarik napas dalam. Tekuk kedua lutut kaki, lengan kiri arah buang napas, bebas bernapas. Tarik napas dalam. Lengan kanan arah belakang, buang napas. Biarkan rongga dada terbuka. Silakan kembali arah depan, tarik napas dalam. Kaki lutut lurus, berdiri tegak, punggung kita, buang napas. Kepalkan jemari tangan di belakang pinggang pinggul. Dorong ke arah depan secukupnya. Buka kelopak mata selebar mungkin, melotot menghadap langit-langit. Kembali arah depan, rileks. Silakan Bapak Ibu ambil posisi duduk kembali. Tadi untuk sirkulasi darah area pundak barangkali mulai terasa hangat. Berikut pose sederhana banyak guna. Tangkap kedua lutut kaki kita, tegakkan punggung. Dorong rongga dada ke arah depan. Dongakkan wajah ke arah langit-langit. Tarik napas dalam, melirik seakan ke arah langit-langit kita. Dorong bungkukan punggung, buang napas. Kempiskan perut, dagu hingga menyentuh rongga dada. Tahan. Dorong ke arah depan kembali, angkat dagu wajah kita, tarik napas dalam, kelopak mata melotot. Dorong arah belakang, bungkukan punggung kita, buang napas. Kempiskan perut, tahan sejenak. Satu kali lagi, angkat dagu wajah, tarik napas dalam melalui rongga hidung. Tahan. Dorong bungkukan punggung kita, pejamkan kelopak mata, buang napas. Tegak punggung kembali, rileks. Pundak sudah, ruas tulang punggung depan belakang sudah. Tengok ke arah bahu kiri, angkat lengan kiri ke arah belakang kursi, letakkan. Tangkap lutut kaki kiri dengan telapak tangan kanan, lutut kaki. Tengok ke arah belakang wajah. Bernapas mendalam agar diafragma turun naik. Tahan sejenak. Bernapas biasa. Baik, cukup. Kembali ganti arah. Angkat lengan kanan arah belakang, punggung pinggang kita tegapkan. Tangkap lutut kaki kanan dengan telapak tangan kiri. Dan silakan Bapak Ibu bernapas mendalam agar diafragma kita memijat organ-organ pencernaan, mengendurkan ketegangan di area grup otot pinggang, punggung. Baik, tengok ke arah depan perlahan. Baik sekali. Kembali tangkap kedua lutut. Ruas tulang punggung sudah, pundak sudah, pinggang samping sudah. Dari pinggul ke bawah. Oke, tegakkan punggung kita agak ke depan, silakan duduknya. Oke. Sedikit saja. Lengan di samping, angkat kedua lengan wajah, tarik napas dalam, tengok ke arah kanan, angkat lutut kaki kanan pelan-pelan, buang napas sedapatnya. Kemudian telapak kaki kanan kita jinjitkan, tengok ke arah kanan, tahan dan bernapas biasa. Rilis, angkat kedua lengan kembali, turun kaki, tarik napas dalam. Baik sekali. Tengok arah kiri, angkat tekuk,
Kaki kiri kita buang napas. Dan poin jinjit. Kontraksi relaksasi di kedua otot betis. Bernapas biasa. Baik Bapak Ibu, angkat kembali kedua lengan wajah. Tarik napas dalam. Tengok kanan, angkat tekuk peluk lutut kanan kita. Buang napas. Dekap erat. Tahan napas kita sejenak. Angkat lengan kembali. Dongakkan wajah, tarik napas dalam. Tengok kiri, angkat tekuk, peluk lutut kaki kiri kita, jinjitkan, buang napas. Tahan. Baik, satu set lagi, angkat lengan wajah, tarik. Napas, tengok kanan, tekuk peluk seoptimumnya, buang napas. Bebas bernapas. Kembali, tarik napas dalam. Tengok kiri, tekuk peluk, buang napas kita. Dekap erat, tahan. Turun kaki lengan, angkat, tarik. Tangkap kedua lutut kaki, turun lengan, buang napas. Baik. Rapatkan kedua lutut kaki kita. Baik. Kita berikan stres moderat ke area otot perut dan pinggang. Oke, tegakkan punggung kita. Tangkap kursi bagian dekat lutut. Tegakkan punggung, tarik napas dalam. Perlahan, angkat kedua lutut kaki sedapatnya. Dorong dengan kedua telapak tangan, buang napas. Dan bernapas biasa. Turun sejenak, tarik. Kita berikan ketegangan sedikit ke area pinggang. Satu kali lagi, buang napas. Dan turun, silakan. Tarik, buang. Oke. Untuk area pundak, satu pose lagi. Buka kedua lutut. Pose sederhana ini cocok bagi yang barangkali sedang mengalami tegang di leher. Tangkap kursi kita oleh telapak tangan kanan. Baik, seperti ini. Angkat lengan kiri tinggi-tinggi, tarik napas dalam. Tengok ke arah kiri, buang napas. Jatuhkan saja, cengkram erat, kuat-kuat. Dagu kiri hingga menyentuh rongga dada kiri. Biarkan grup otot leher samping kanan terulur oleh bobot gravitasi tubuh kita. Lemaskan lengan kiri dan bernapas biasa. Cukup, perlahan, terukur. Hati-hati pinggang kita ganti arah. Tangkap pangkal kursi, angkat lengan kanan, tarik napas. Jatuhkan saja, buang napas. Lemaskan lengan kanan kita dan bernapas biasa. Kembali, silakan tarik, napas, buang. Buka kedua lutut kaki lebih lebar. Telapak tangan kiri ditindih di bawah bokong kita jika dapat. Tegakkan punggung. Tengok ke arah kanan 45 derajat. Angkat telapak tangan kanan kita, letakkan di kepala belakang. Kemudian perlahan tekan dengan telapak tangan kanan dagu hingga menyentuh rongga dada kanan. Bernapas biasa, tahan. Mengurai kaku tegang area pundak dan grup otot leher. Kiri tegak kembali. Ganti arah. Dapat diduduki atau memegang kursi seperti ini. Tegakkan punggung. Satu kali lagi, tengok ke arah kiri. 45 derajat kurang lebih. Tangkap kepala, belakang kanan kita tekan. Optimum, tahan. Bernapas biasa. Cukup, kembali. Tegak punggung kita. Tutup kelopak kedua mata. Silakan bersama kita relaksasi. Istirahat sejenak.
lemaskan otot-otot di wajah, pundak, kendurkan otot pipi, bernapas bebas. Tarik, buang napas. Tarik napas dalam, buang. Pundak, lengan, wajah rileks. Tarik napas dalam, buang. Selesai, buka kelopak mata kita. Terima kasih. Oke. Gimana Ibu Bapak? Kerasa seger? Terima kasih. Apa Bu? Enaken. Oke, terima kasih. Minta mic. Oke. Ibu Bapak, ada yang mau bertanya? Ibu mau tanya, boleh? Bu, tolong sebutkan namanya, kira-kira mau tanya apa? Oke, silakan. Mic-nya ada di samping. Ada? Iya. Saya Syuvan. Syufa. Syuvan. Saya mau tanya, saya kan akhir ini sering susah tidur. Sampai jam 11, jam 12, sampai jam 2 susah tidur. Jadi saya ke apotek beli obat supaya tidur. Tapi saya makan obat itu, tapi tetap susah tidur. Kalau teman coba aja makan madu, saya beli madu, diminum setiap malam, tapi tetap susah tidur. Terus ada teman ngomong lagi, di video ada lihat daun pandan digodok, enak saya minum. Saya godok, minum, tetap susah tidur. Jadi sekarang kurang tidur, jadi cepat emosi. Jadi harus gimana? Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Syuvan. Ada yang mau bisa jawab? Silakan Ibu Amanda. Ya, makasih Bu pertanyaannya. Jadi Bu, yang tadi saya sempat jelaskan di awal, kadang-kadang ada banyak hal yang tadi ya, trauma emosional yang kita punya, tapi mungkin belum terproses, kita juga nggak sadar, tapi kemudian ada muncul banyak gejala yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang tadi Ibu sampaikan sulit tidur, itu sebetulnya hanya gejala, bukan permasalahan yang sesungguhnya. Ada sesuatu di belakang sana yang membuat Ibu hari ini, saat ini jadi sulit tidur. Saya kan banyak kerjaan, padahal mah udah capek, udah kerja, bisa cepat tidur, tapi malah susah tidur. Iya, makanya Ini Bu. harus gimana? Betul. Jadi Bu, saran saya yang pertama, nanti Ibu boleh coba konsultasi aja dulu. Sepertinya perlu ada trauma emosional di masa lalu, entah disadari ataupun tidak, itu perlu kita proses dulu. Sama nanti mungkin plus dibantu, badannya juga perlu diintervensi, badannya juga perlu ditreatment. Karena nanti biasanya orang kalau nggak bisa tidur tuh Bu, kalau nanti dicek, mungkin nanti Mas Jojo bisa cek, itu biasanya pasti badan kita, otot-otot kita juga semuanya tegang, tanpa kita sadari. Cepat tegang, emosi, cepat marah, cepat marah, malu. Iya Bu, nanti dibantu Bu, itu bisa diproses, bisa dibantu dengan proses terapi untuk memulihkan trauma emosionalnya, tapi juga badannya perlu diproses supaya Ibu lebih rileks, lebih tenang, sehingga bisa tidur lagi. Terima kasih. Oke, Mas Jojo silakan. Terima kasih. Ibu tadi sudah coba sebelumnya dengan herbal, dengan dibikin capek badannya, tapi malah tambah on, susah tidur ya Bu ya. Jadi badan kita dan
psikis kita itu tadi Bu Amanda sudah jelaskan detail, hubungannya tidak dapat dan bukan untuk dipisahkan. Jadi ketegangan atau aktivitas psikis kita dengan fisik itu tidak dapat dipisahkan. Nah, nanti pertama dari pola ketegangan di area pundak terutama itu perlu dicek, di mana kalau ada ketegangan yang menumpuk itu sirkulasi darah dari dan ke detail tubuh terutama area atas signifikan terganggu, jadi kurang begitu lancar. Nah, nanti saat dengan teknik relaksasi dengan peregangan itu dirilis, sirkulasi darah dari dan ke sebanyak mungkin detail tubuh kita lebih diperlancar. Selain itu nanti dari faktor asupan nanti dievaluasi Bu, gitu. Jadi ada beberapa makanan yang kita hindarkan, barangkali kalau sudah tidak mengopi, barangkali gitu. Suka kopi juga Ibu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai hal itu. Cukup clear Bu sampai itu? Oke. Yang pasti Bu Suvan, hidup itu adalah pilihan. Ibu mau tetap memilih kerja di jam tidur dengan konsekuensi susah tidur, atau ibu coba mengikhlaskan kerjaannya jam 8 stop, tidak boleh ada pekerjaan dengan otak, mikirin utang, mikirin bon segala macam. Wow, udah ya kepaksa ibu jadwal tidurnya berubah gitu. Jadi harus di manage. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar. Oke, ibu dulu ya Bu ya. Oke, silakan Bu. Tolong sebutkan nama dan juga pertanyaannya apa. Nama saya Liz. Ibu Liz. Saya mau bertanya, kalau saya dengar lagu yang dulu-dulu itu bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba melo banget gitu. Apakah itu bisa diterapi? Terima kasih. Tadi jaringnya yang mana Bu? Sedih? Yes, Bu Amanda. Ya Bu, bisa banget Bu. Yang tadi saya sampaikan bahwa apapun bisa jadi trigger buat kita. Bahkan termasuk lagu yang mungkin buat orang lain pada umumnya netral, tapi mungkin buat orang tertentu bisa memicu ingatan atau memori tertentu yang muncul. Bisa Bu, bisa diproses nanti. Karena pasti nggak enak banget begitu ya, karena kan tiba-tiba orang-orang lagi ketawa-ketawa dengar lagu, ibu mah jadinya malah sedih gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang salah. Karena tadi saya katakan di awal, semua orang pasti punya trauma dalam hidupnya. Semua orang. Oke, terima kasih Bu Liz, terjawab sedikit ya. Oke, silakan Bapak. Selamat sore Pak Beng. Selamat sore. Perkenalkan saya Aldi, 35 tahun. Saya punya masalah di pencernaan, di lambung. Tapi tidak pernah pemicunya itu gara-gara telat makan pedas ataupun berhubungan dengan makanan. Berhubungannya itu selalu dengan over worry, kecemasan berlebih. Jadi ketika saya cemas berlebih atau misalkan dapat suatu kabar yang bikin saya kaget, itu sepersekian detik yang tadi dijelaskan sama Bu Amanda ya, mungkin karena otak emosi ini terhubung langsung sama fisik. Nah, yang mau saya tanyakan, kondisi saya itu sesuatu yang harus saya terima, emang seperti itu dari sananya atau emang bisa dihindarkan? Karena kan otak logika saya sih mengcounter, saya bilang enggak sakit, enggak, tapi sakit sakit dan akhirnya harus minum antasida ya, minum sesuatu untuk meredakan mah saya. Bahkan di titik dalam kondisi yang sangat amat gelisah itu lebih dari mah aja yang terjadi di fisik saya itu kadang demam dan mimisan. Gitu. Jadi secara fisik saya tidak kelelahan, tidak terbentur atau apapun. Cuman itu yang terjadi di badan saya. Jadi ketika gelisah berlebih atau cemas berlebih, efeknya itu sangat tidak bagus ke lambung, bahkan ketika ekstrim kondisinya saya mimisan. Begitu Pak Beng, makasih. Oke. Pak, yang tadi saya jelaskan bahwa stres itu memicu produksi asam lambung jadi meningkat. Ya.
Dan kondisi ini pasti bukan baru, betul Pak ya? Mungkin kalau Bapak mundurin lagi ke belakang, mungkin jangan-jangan dari sejak zaman masa sekolah dulu juga udah begini kalau mau ujian atau apa gitu ya. Tapi biasanya karena kita nggak melakukan apa-apa, sama ya Pak, semua penyakit fisik ataupun psikologis itu makin lama kan pasti makin parah, intensitasnya jadi makin bertambah. Jadi mungkin kalau dulu ada jeda waktu, kalau sekarang tadi Bapak katakan begitu ada hal apa sedikit langsung saat itu juga secepat itu perut langsung rasanya mungkin nggak enak ya. Ini kondisi yang sangat-sangat bisa diperbaiki Pak ya. Jadi kalau tadi Bapak katakan apakah ini harus diterima, yang harus diterima adalah bahwa saya mungkin cemas, bahwa mungkin ada momen tertentu saya merasa sedih atau ketakutan, itu harus diterima emosinya. Tetapi kondisi seperti ini bukan sesuatu yang harus diterima pasrah, ya udahlah memang harusnya begini, ini bisa diperbaiki maksud saya. Bisa diproses gitu Pak. Jadi yang nanti kita proses adalah si emosinya, si trauma emosionalnya yang mungkin kita nggak sadari apa. Jadi nanti ada beberapa teknik terapi yang bisa dilakukan untuk membantu memulihkan trauma emosionalnya. Paham ya Pak ya? Jadi keluhan GERD atau asam lambung tadi itu hanya gejala, bukan masalah yang utamanya. Masalah utamanya mungkin kita nggak tahu. Nah itu yang nanti akan kita proses, si akar masalahnya. Ketika akar masalah emosinya beres, gejala pun pasti akan berkurang atau bahkan hilang. Paham ya Pak? Ya termasuk mimisan itu gejala, sakit kepala itu gejala sebetulnya. Kira-kira seperti itu. Oke Pak? Oke, ada tambahan sedikit. Pak Aldi di rumah supaya nggak kemasukan maling, gimana caranya Pak? Pasang alarm, tapak kunci ganda, CCTV. Pak, pintunya belum ditutup. Jadi tutup dulu pintunya Pak. Mau ada CCTV, mau ada kunci ganda dan sebagainya, itu baru next. Jadi sadari dulu bahwa Bapak ada gejala-gejala tertentu yang mungkin GERD dan mimisan dan sebagainya. Kemudian setelah itu, yuk siap-siap. Gimana caranya? Yuk apa yang harus dilakukan? Kemudian setelah itu, apa solusinya? Nanti setelah ini boleh ngobrol lagi ya Pak ya. Oke, jadi tutup pintu ya Pak Aldi ya, di rumahnya ya. Oke, berikutnya Bu Lilis, silakan Bu Lilis. Bentar ya Pak. Terima kasih Pak Ari, Ibu Amanda dan Pak siapa tadi? Kartika. Mas Jojo, Pak Jojo. Mas Jojo. Kalau menurut saya, hal ini kayaknya dapat diterima oleh orang dewasa. Tapi untuk menyampaikan kepada anak-anak, bagaimana caranya? Terima kasih. Tentang apa Bu? Masalah-masalah yang tadi mengenai logika, hati, dan Oke. Makasih. Bu Amanda kalau gitu. Oke Bu, saya boleh tanya dulu nggak? Contoh maksud saya gini, apa yang membuat Ibu berpikir bahwa Ibu perlu menyampaikan ini kepada anak-anak maksud saya? Ibu Lilis terjun di dunia anak. Oke. Terjun di dunia anak-anak. Anak-anak itu kadang-kadang sudah masa prapuber dan masa puber, itu banyak sekali permasalahannya. Kita dapat menerima tadi mengenai logika dan lain sebagainya sampai bawah. Tapi kalau untuk menyampaikan kepada anak-anak didik, bagaimana caranya? Ya, oke Bu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya bagus banget. Sebetulnya untuk memproses emosi itu tidak perlu kita paham atau tahu. Maksudnya kan kalau tadi konteksnya Ibu menyampaikan kepada anak-anak, artinya kan kita sedang ingin menyampaikan satu informasi yang nanti harapannya diterima secara di levelnya kan level logika, betul ya? Jadi pada saat saya menjelaskan seperti ini, saya menggunakan otak logika saya. Bapak Ibu yang hadir di sini pun semuanya sedang menggunakan otak logika karena perlu menerima informasi gitu ya. Sehingga ketika ada informasi yang kurang jelas, Bapak Ibu bertanya kira-kira begitu. Nah, kalau levelnya anak-anak atau bahkan remaja, memang sulit kalau kita menyampaikan seperti ini. Jadi tergantung nanti masalahnya apa. Nah, kalau saya pribadi sebagai contoh aja Bapak Ibu, kalau klien yang datang ke saya ini adalah anak-anak atau remaja,
Yang nomor satu kan saya lihat keluhannya apa dulu, kira-kira gitu ya. Contoh aja yang paling gampang. Ada misalnya pasien saya, klien saya, anak remaja yang menurut orang tuanya katanya nggak bisa mengendalikan emosi. Anak saya tuh gampang marah Bu, sensitif banget, baperan gitu ya. Apa-apa marah. Ini harus diapain, kira-kira gitu ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan semua teori-teori tadi karena tidak akan ada manfaatnya. Kan yang penting gimana caranya supaya anak ini jadi bisa mengendalikan emosi, kurang lebih seperti itu. Nah, yang saya lakukan apa? Sebetulnya kalau anak-anak atau remaja tuh gampang banget Bu, jauh lebih mudah daripada orang dewasa. Kenapa? Karena makin dewasa, makin bertambah usia seseorang, maka kan tadi saya jelaskan ya, perkembangan otak itu kan, otak logika itu kan munculnya sebetulnya di masa dewasa ya, walaupun bertahap gitu berkembangnya. Jadi semakin usia bertambah, kemampuan kita untuk berpikir dan menganalisa sesuatu tuh semakin kompleks sebetulnya. Makanya kalau anak-anak kan kalau pengen sesuatu nggak pakai pertimbangan, betul nggak Bu? Pokoknya kalau saya pengen A ya A gitu. Sementara kita orang dewasa kalau mau memutuskan pergi kemana aja tuh pertimbangannya banyak, macet nggak ya, nanti gini nggak ya, nanti gitu nggak, dan sebagainya. Anak-anak tuh lebih fleksibel, lebih gampang, lebih easy going, kira-kira gitu. Jadi sebetulnya gampang banget kalau untuk menghadapi anak-anak yang punya masalah. Kadang-kadang yang mereka butuhkan itu Bu cuma satu. Mereka kadang-kadang hanya butuh space, hanya butuh tempat untuk emosinya mereka sendiri. Ya. Nah yang itu yang kadang-kadang seringkali kita sebagai orang-orang yang dewasa, entah kita itu pendidik, entah itu kita guru ataupun orang tua, seringkali nggak mengizinkan anak-anak itu berproses dengan emosinya mereka sendiri. Ya contoh yang tadi yang simpel aja, pasien saya yang pemarah, orang tuanya selalu bilang kamu tuh jangan marah-marah aja, kamu tuh jangan marah-marah aja. Kita kalau lihat anak kecil lari-lari jatuh, apa yang biasanya kita lakukan? Jangan nangis, ayo. Anak pintar gak boleh nangis, kebayang gak? Dan itu pola yang diajarkan terutama di budaya timur, kalau saya lihat Indonesia khususnya, kita tidak terbiasa untuk memberikan anak-anak itu ruang untuk memproses emosi mereka. Jadi setiap kali mereka ngerasain sesuatu selalu jangan nangis, jangan sedih, jangan marah, gak boleh kecewa, harus belajar move on, harus belajar bersyukur, harus ikhlas, gak boleh gini, gak boleh gitu, sehingga di masa dewasa mereka tidak terbiasa untuk mengelola emosi mereka. Nah sebetulnya arahnya lebih ke sana. Nanti mungkin kita bisa bicara lebih lanjut Bu, kita bisa ngobrol diskusi lebih lanjut tentang hal ini. Iya, terima kasih Bu Lis ya. Satu ya? pertanyaan terakhir Bapak, silakan Pak, boleh sebutkan nama. Ya, baik, selamat sore. Perkenalkan saya dengan Reza, Mas Reza. Ini ada hal yang ingin saya tanyakan. Ini saya tuh kayaknya rasanya kayak memiliki gangguan emosional gitu. Lebih ke arah memang hubungan saya dengan rekan-rekan kerja saya sih. Jadi memang kalau misalkan ketika saya ada di kantor itu seperti tidak dianggap keberadaannya karena perbedaan sifat dan mungkin perilaku saya dibandingkan dengan orang-orang sekitar. Maka mereka pun seperti menganggap saya tuh tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kantor. Jadi seakan-akan ya udah saya sendiri aja lah, gak usah diajakin. Terus saya juga ada seperti kenangan-kenangan yang tidak terlalu mengenakan dengan orang-orang kantor, sehingga jadi kalau misalkan ada orang-orang tertentu malah saya tuh kayak seperti ingin menghindar kepada orang-orang tersebut. Kalau misalkan saya ketemu dengan mungkin customer saya langsung, misalkan saya lebih akrab, lebih bisa ngobrol panjang lebar. Tapi kalau misalkan dengan orang kantor, saya pengennya tuh seperti menghindar aja lah, nggak usah pengen banyak interaksi dengan mereka gitu. Kira-kira kalau misalkan hal-hal seperti ini, solusinya seperti apa ya yang mungkin bisa diberikan gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza. Oke Pak, yang tadi saya sempat sampaikan di awal, yang terjadi sama Bapak, reaksi menghindar ini saya katakan gejala. Ya jadi sama seperti yang tadi, gejalanya itu bisa macam-macam banget. Mulai dari keluhan fisik, gak bisa tidur, gampang emosi, termasuk ada perilaku-perilaku menghindar. Ini gejala. Nah, yang perlu kita proses sebetulnya adalah si akar masalahnya yang menyebabkan kenapa Bapak jadi menghindar, kira-kira gitu ya.
Nah itu yang nanti akan kita proses dan di Statera itu memang ada banyak metode terapi yang kami terapkan untuk membantu memproses itu. Ya, dan semua metode kami itu menggunakan brain body based teknik terapi. Jadi yang tadi saya sampaikan, otaknya diproses juga, emosinya diproses, tapi badannya juga perlu ditreatment. Seperti itu Pak. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut lainnya. Oke, terima kasih. Bagi mereka yang tadi bertanya, Ibu Suven, Bu Lilis dan semuanya, boleh Pak Aldi, boleh kiranya bisa hadir di atas panggung untuk menerima apresiasi dari CMB Niaga. Yuk, mari, silahkan. Kami undang, tadi yang sudah bertanya. Oke, ini ada kenang-kenangan dari CMB Niaga untuk Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan berkenan ya. Kita mohon foto dulu kali ya. Baik, terima kasih Bu Bapak, boleh kembali ke tempat. Dan setelah ini kami undang juga dari panitia untuk memberikan sedikit apresiasinya. Terima kasih kepada Ibu Amanda, Pak Jojo, silahkan boleh hadir kembali di sini. Setelah ini adik-adik akan diberikan pengumuman siapa yang terbaik, ya, lomba gambar tadi yang terbaik. Adik-adik, kemudian pengantar boleh juga hadir di depan. Silahkan satu-satu boleh Mas Jojo. Oke, adik-adik setelah ini mohon berkumpul untuk mendengarkan pengumuman. Tadi sudah gambar ya, sudah mewarnai. Siapa yang terbaik hari ini kita akan umumkan sambil juga ada bintang tamu. Ya, siapa yang sama giginya boleh diambil. Baik, terima kasih dari Statera Healing Studio, Ibu Amanda, Mas Jojo, boleh kembali ke tempat.